وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بعينك على الدرجات وتبلغنا بأقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبركاتها بعد الممات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمن حب وسن إلينا ولمن أوصانا بالدعاء. اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها واجعلنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم ارزقنا رزقا جديدا وعمرا طويلا وملا كثيرا وخيرا قريبا وشرا بعيدا وولدا صالحا وعملا مقبولا وتجارة تبور يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وعلنا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. آمين آمين. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri warfa' li qadri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli wasadid lisani wahdi qalbi bihaqqi nabiyyika sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Nawaina ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa nafa wal intifat wal ifadah wal istifadah wal hassa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ila al huda wa dalalata ala al khair ibtiqa wajhillahi wa mardatihi wa qurbi wa sawabi subhanahu wa ta'ala. Dusturakum ya ahlad darak wa ya ahlal batin wa ya ahlal naubah ya ahlal nur. Amma ba'd. Hadirin jamaah rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah yang mana selepas salat ini Allah mengumpulkan kita di tempat yang dicintainya yaitu masjid dalam rangka kita thalabul ilm. Semoga kebersamaan kita menjadikan wasilah Allah ridha kepada kita dan semoga hajat kita kesemuanya dikabulkan oleh Allah, amin ya rabbal alamin. Salawat dan juga salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, umatnya hingga akhir zaman. Baiklah para jamaah sekalian, kita akan melanjutkan pelajaran kita tentang kalam hikmah Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Qala radhiyallahu anhu ajaban liman yatlubud dunya wa huwa min tahsiliha ala waham wa minal intifa' bima hassalahu minha ala syak
wa min tarkiha wal khuruji minha ala yaqin. Ajaban liman yatlubud dunya, begitu mengherankan, menakjubkan dan aneh, kata Imam Haddad, liman yatlubud dunya, buat orang yang dia mencari dunia, al-haqirah, dunia yang begitu hina, allati la tusawi indallahi janaha ba'udatin, yang mana posisi dunia ini di sisi Allah tidak senilai dengan satu sayap nyamuk. Wa min a'damil jinayat ta'dimu ma haqqarallah, termasuk kesalahan besar. Apa itu? Membesar-besarkan, mengagungkan sesuatu yang hina di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, an Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi, dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, lau kanatid dunya ta'zinu indallahi janaha ba'udatin, kalau seandainya dunia itu sebanding, senilai di sisi Allah dengan satu sayap nyamuk, kata Nabi Muhammad, masaqqa minha kafiron syarbatama, maka seteguk air pun dunia ini enggak akan diberikan oleh Allah kepada orang kafir. Namun karena dunia ini di sisi Allah tidak ada nilainya, ya otomatis tidak ada nilainya kalau enggak digunakan untuk ibadah. Yang beriman, yang enggak beriman, yang muslim, yang kafir, semuanya dikasih dunia oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rawahu Tirmidzi, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Wa an Jabir radhiyallahu anhu, bahkan diriwayatkan oleh Sayyidina Jabir, beliau mengatakan, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mar bisuq dakhilan min ba'dil aliyah, sesungguhnya Rasulullah itu pernah melewati pasar melalui Aliyah. Aliyah itu tempat di ujung kota Madinah, ya. Dataran tinggi, tempat yang tinggi dari kota Madinah sekitar 4 mil. Kalau dari Najd sekitar 8 mil jauhnya. Ya. Wan nasu kanafataihi, saat itu ketika Rasulullah melewati pasar, itu orang-orang ada di samping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Famara bijadiyin asyakka mayyitin, kemudian Rasulullah melewati satu mayat atau satu bangkai kambing yang telinganya begitu sangat kecil. Fatanawalahu, kemudian ini bangkai diambil oleh Rasulullah. Fa akhadha bi udunih, kemudian dipegang, ditarik ini bangkai kupingnya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sumakal, habis itu Rasulullah mengatakan, ayuhibbu ayyukum ayyubu ayyakuna hadza lahu bidirhamin, siapa yang mau beli bangkai ini 1 dirham aja, kata Rasulullah. Ada yang mau enggak beli bangkai anak kambing ini 1 dirham baik, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqalu manuhib, maka orang-orang bilang, kami enggak mau ya Rasulullah. Anaula nabi syai', ini bangkai enggak ada manfaatnya buat kami. Wa man nasta'ana bihi, apa yang akan kita lakukan, apa kita akan buat apa buat kita ini bangkai ya Rasulullah. Sumakola, kemudian Rasulullah mengatakan, atuhibuna annahu lakum, ya sudah, ini buat kalian cuma-cuma baik, gratis, gak usah dibeli, kata Rasulullah SAW. Silakan ambil bangkai anak kambing ini. Maka qalu, orang-orang bilang lagi, wallahi lau kana hayyan kana aiban, demi Allah ya Rasulullah, seandainya anak kambing ini masih hidup, maka ini kambing cacat. Kenapa? Terlalu kecil telinganya. Inu asad,
karena ini kambing telinganya kecil ya Rasulullah. Fa kaifa huwa mayyit? Bagaimana kalau dia jadi bangkai? Sementara kalau hidupnya baik ini jadi cacat, ada aibnya, apalagi mati ya Rasulullah, nggak ada yang bakal mau ya Rasulullah. Maka ketika orang-orang menyatakan seperti itu, Rasulullah mengatakan, fa wallahi lad dunya ahwanu 'ala Allah min hadza 'alaikum. Demi Allah, sesungguhnya dunia itu sangat hina, sangat remeh di sisi Allah daripada ini di atas kalian. Itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata Imam Haddad, sangat mengherankan buat orang-orang yang mati-matian nyari dunia. Ya, kata Imam Haddad, wa huwa min tasila alawam, sementara dia untuk mendapatkan dunia yang dia cari mati-matian alawam belum tentu dapatkannya. Belum pasti untuk mendapatkannya. Saya heran ini, kata Imam Haddad. Orang cari dunia mati-matian sementara dia dapetinnya belum pasti, masih diragukan. Ai taraddud yuhtamalu tahsil wa adam, ya diragu-ragu, ya bisa dapat bisa tidak. Makanya fakam min harisin jama'aha lailahu wa naharahu. Berapa banyak orang yang tamak, rakus mengumpulkan dunia malam siang, hatta yunhika sihatu, sehingga sehatnya hilang, habis. Wa yudayyi'u faraidahu, menyanyiakan hal-hal yang difardukan oleh Allah. Salat tinggal, puasa tinggal demi untuk nyari dunia, sampai dia sakit, kata para ulama. Tetapi la ya'udu ila baiti ila ma kusimalahu, namun dia tidaklah kembali ke rumahnya, melainkan cuman bagian itu yang dia dapatkan. Oleh karena itu bagi kita yang bekerja, yang normal-normal sajalah, bekerja ya bekerja, berprofesi, waktunya sholat, waktunya jamaah, waktunya ngaji, waktunya bersama keluarga, keluarga. Sudah seperti itu malah lebih berkah. Ya. Oleh karena itu dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan, man kanatil akhiratu hammuhu, siapa yang menjadikan akhirat itu tujuannya, cita-citanya, kata Rasulullah, ja'alahullah ghinau fi qalbi, Allah akan jadikan hatinya cukup, kata Rasulullah. Wa jama'alahu samlahu wa atau dunya wa yarghimah, Allah akan himpun segala urusan buat dia, dan dunia akan datang kepada dia dalam keadaan tunduk. Itu kata Rasulullah. Kenapa? Yang dia kejar, yang dia tuju, yang dia inginkan adalah akhirat, kata Rasulullah. Tetapi wa man kanatid dunya hammuhu, tapi siapa yang menjadikan dunia tujuan utamanya, cita-citanya itu yang dia cari adalah dunia, ya, maka ja'alahullahu faqrau baina ainai, Allah akan jadikan kefakiran, serba kurang, enggak pernah puas, enggak pernah cukup itu di hadapan mata dia. Wa farraqa alaihi samlau, segala urusannya akan dicerai-beraikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa lam ya'ti minad dunya illa ma qudira lahu, dan dunia tidak datang kepada dia kecuali yang memang dijatah buat dia. Itu kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi saya heran betul sama orang-orang itu. Dia cari dunia dengan begitu namaknya, sementara untuk mendapatkannya masih belum pasti. Wa minal intifa bima salam minha alasak, setelah dia dapat daripada dunia, untuk menikmati, memanfaatkan dunia juga itu masih ragu-ragu, belum pasti. Kata Imam Haddad, dia sudah dapat dunia, memang ketika dia dapat dunia pasti dia bisa manfaatin, pasti dia bisa menikmatin, belum tentu. Kata Imam Haddad, dia cari mati-matian dunia sudah dapat, belum tentu, belum pasti. Walaupun dia dapat dunia, dia bisa manfaatkan, dia bisa nikmatin, kata Imam Haddad. Kenapa? Fakam mimman razaqallahu bi amwalin hailah. Berapa banyak, kata ulama, orang yang diberikan oleh Allah
dengan harta materi yang dia cari dengan susah payah, mati-matian bahasa kitanya. Tapi ikhtaramatu almaniyah ada ahsna at-tahsil. Namun di tengah-tengah dia mendapatkan dunia, maniyah. Apa maniyah? Ajal, kematian menjemput dia. Ya Allah, sudah dapat, namun belum sempat nyicipin la inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Fala yantafi biha, dia nggak bisa memanfaatkan, belum menikmatin. Bal yatamatta'u biha ghairuhu min kadi wa ta'abi, namun yang mencicipi kenikmatan memanfaat dunia yang dia cari dengan susah payah, dengan capek, malah justru orang lain. Wala ma'duhum, maka para ulama mengatakan dalam sebuah syair, kam amirin daron liyaskuna dillaha, berapa banyak orang yang membangun rumah untuk dia tempati sebagai peneduh. Sakanal kubura wa daru lam yaskuna, dia sudah nempati kubur duluan, sementara dia belum sempat menempati rumah yang dia bangun. Banyak yang seperti ini, dia bangun ya dengan berbagai macam ya hal-hal yang mewah dan sebagainya, sudah jadi belum mati lah sudah mati duluan. Banyak nggak? Banyak orang yang seperti ini. Wa min tarkiha wal khuruju biha mina ala yakin, sementara ya dia meninggalkan dunia, keluar dari itu pasti. Kenapa nggak memikirkan yang pasti-pasti? Sementara dia meninggalkan dunia, keluar dari dunia adalah itu suatu kepastian, yakin itu pasti. Kenapa? Karena kullu nafsin dha'iqatul maut, karena setiap yang bernyawa pasti mati. Wa kullun yatayaqqan, dan semua orang yakin, nggak ada yang ragu, annahu la yukhalladu fiha, bahwasanya dia nggak bakal abadi di dunia, nggak bakal. Wa anu saya terukuha, dan dia yakin dia akan meninggalkan itu, pasti yakin mereka. Wa yatahawwala ila darin, dan dia akan berpindah ke suatu tempat la yanfa'u biha malun, yang mana di tempat itu harta nggak ada manfaatnya kecuali yang digunakan untuk ibadah. Wala banun, anak-anak juga nggak akan manfaat kecuali yang soleh dan solehah. Ila man atallah biqalbin salim, kecuali orang yang datang ke tempat itu dengan hati yang selamat. Qala ta'ala, Allah berfirman di dalam surat Al-Anbiya ayat 34, wa ma ja'alna li basarin min qablikal al-khulad, wahai Muhammad, tidaklah kami jadikan manusia sebelum itu abadi. Afa immitta fahumul khalidun, apakah ketika kamu sudah mati mereka bakal abadi? Enggak bakal akan yang abadi yang di dunia, yang hidup di dunia ini semuanya akan mati. Ya. Walakin, akan tetapi, kata ulama, hulwatad dunia, manisnya dunia, taj'alu usyaqaha yatakalabun 'alaiha, menjadikan pecintanya saling bermusuhan untuk mendapatkan dunia. Wa yaqtatuluna li ajliha, dan saling berebut, saling berbunuhan, ya demi untuk mendapatkan dunia. Dunia itu banyak artinya. Faturidum al mahlakah, sehingga dia jatuh ke dalam tempat yang membinasakan, menghancurkan. Sya'nuhum ghaflatul maut, ya kondisi mereka lupa kematian. Wa tulul amal, panjang angan-angan. Oleh karena itu, fa'anil Hasan, dari Imam Hasan, kalau beliau mengatakan, lamma khalaqallahu Adam wa dzurriyyatah, ketika Allah menciptakan Nabi Adam dan keturunannya, qalatil malaikat, ini para malaikat berkata, innal arda la tas'uhum, ya Allah, ini dunia nggak bakal muat tuh buat Adam sama anak keturunannya. Faqal, maka Allah menjawab, inni ja'ilun mautan, saya akan jadikan kematian di dunia ini, pasti muat dunia, kata Allah.
Qalu, maka malaikat berkata lagi, idzan la yuhanni'uhumul aish. Ya Allah, kalau engkau jadikan mati buat Adam dan keturunannya, maka anak Adam ini gak bakal bisa menikmati hidup, gak bakal ya Allah. Qala inni ja'ilun amalan, tapi aku akan jadikan mereka angan-angan. Nah, angan-angan inilah yang membuat manusia banyak lupa. Wa an Alqamah, coba bagaimana kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, sementara beliau adalah orang pilihan yang paling dicinta oleh Allah. Kalau minta dunia apa dikasih oleh Allah. Bahkan enggak minta Rasul ditawarin dunia. Coba lihat bagaimana kondisi beliau dengan dunia ini. Itu disebutkan dari Alqamah bin dari Abdullah, beliau mengatakan nama Rasulullah SAW ala hasir. Pernah Rasulullah tidur di atas tikar. Faqama waqad asar fi jambihi. Kemudian Rasulullah saat bangun, itu bekas tikar ada di lambung Rasulullah SAW, ngecap tuh tikarnya tuh. Fakulna, ketika para sahabat lihat apa di tubuh Rasulullah ada bekas tikar, maka para sahabat ada berkata, ya Rasulullah, lau ittaqata laka wa ita'an, mau nggak ya Rasulullah kalau kami buatkan kasur yang empuk buat kami ya Rasulullah, biar enak tidurnya. Apa jawaban Rasulullah? Mali walid dunia, ada apa dengan saya dengan dunia? Ma'ana fid dunia, tidaklah saya di dunia ini illa qarigib, melainkan seperti orang yang menagih kendaraan. Istadalla, berteduh sebentar, tahta sajarah, di bawah satu pohon, sumaroha, habis itu pergi, watarakaha, dan kemudian meninggalkannya. Itulah perumpamaan saya di dunia ini. Jadi bayangkan Rasulullah saja ya dengan dunia enggak terlalu tidak terlalu urus masa kitanya seperti itu. Oleh karena itu bagi kita, bukan kita nggak boleh bekerja, silahkan kita bekerja, silahkan kita mencari materi, silahkan kita berwira swasta dan lain sebagainya. Namun ingat, dalam mencarinya jangan meninggalkan hal-hal yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bekerja ya kita enggak meninggalkan sholat, kita bekerja ya kita juga enggak meninggalkan puasa Ramadan, kita bekerja juga tidak mengabaikan yang namanya kewajiban terhadap keluarga. Karena disebutkan dalam suatu hadis dalam kitab Jami'us Shaghir lil Imam Suyuti, itu Rasulullah bersabda, idza kana akhir zaman, nanti kalau sudah akhir zaman, kata Rasulullah, labudda lin nasi min fiha min dirham wa dinar. Orang harus punya dinar dan dirham, harus punya uang. Kenapa? Yakum rajul fiha dinahu wa dunyahu, karena dengan uang itulah dia di dunia apa? Akan bisa menopang daripada agama dan dunianya. Itu kata Rasulullah SAW. Oleh karena itu bagi kita ya, mari bekerja sesuai dengan syariat ya, sesuai dengan anjuran ya. Kemudian amalkan amalan-amalan yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Semuanya sudah diajarkan oleh Rasulullah SAW untuk dunia ini. Oleh karena itu pernah ada satu sahabat datang menemui Rasulullah dan mengatakan, ya Rasulullah, ini saya banyak utang, banyak keluarga, sumpah ya Rasulullah, saya hidup ini dunia udah nggak bisa lagi, saya cari ya Rasulullah, gimana solusinya Rasulullah? Apa kata Rasulullah? Loh, ngapa kamu nggak baca tasbihnya malaikat? Maka sahabat ini bingung, apa yang kau maksud dengan tasbihnya malaikat ya Rasulullah? Cak mana ngamalkannya? Rasul mengatakan, yaitu kalau kau habis sholat qobliyah subuh, sebelum sholat subuh baca subhanallah wa bihamdihi subhanallahadzim astagfirullah 100 kali baik, nanti dunia akan gampang datangi kamu dalam keadaan tunduk. Akhirnya ini diamalkan oleh Rasulullah oleh sahabat Rasulullah SAW. Setelah beberapa waktu kemudian, ini sahabat bilang, ya Rasulullah, saya bingung ini. Bingung kenapa? Sekarang dunia sudah saya miliki begitu banyak, nak dikemanakan lagi ya Rasulullah?
Kemudian juga ada satu sahabat datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, hidup saya sempit, banyak utang, minta solusinya ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Ya sudah, kalau kamu pengen dunianya gampang, jangan lupa kalau masuk rumah ucapkan salam, habis itu baca qul huwallahu ahad, nanti insya Allah rezekimu lancar. Itu kata Rasulullah SAW. Jamaah rahimakumullah, mungkin ini yang dapat kita sampaikan, semoga menjadi berkah dan kita bisa mengamalkannya, dan semoga fasilitas dunia yang Allah berikan kepada kita bisa kita jadikan sebagai wasilah sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga dunia yang Allah berikan kepada kita menjadi berkah buat kita dan anak keturunan kita. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma rzuqna fil balad bainal ahli wal walad min ghairi kaddin wala nagat bihaqqi qul huwallahu ahad. Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma adkhil alaina syahra ramadan bis salamah minal asqam wal faraq minal asqal waradina fi bil yasiri minan milahani wa aqil hani. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam.